Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran yaitu kemuhammadiyahan. Pada hari ini kita akan belajar materi bagaimana cara pengkaderan ortom yang ada di Perserikatan Muhammadiyah. Nah, di dalam Muhammadiyah ini ada beberapa macam ortomnya. Ya, ini ada 7. Yang pertama Aisyah, yang kedua IPM, yang ketiga IMM, yang keempat NA, yang kelima PM, yang keenam HW, dan yang ketujuh TS. Nah, di semua ortom ini di dalam Perserikatan Muhammadiyah memiliki cara pengkaderannya masing-masing. Karena di dalam cara inilah bagaimana meningkatkan dan memajukan Perserikatan Muhammadiyah. Maka dari itu, pada hari ini kita akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara pengkaderannya. Kita hapus terlebih dahulu agar lebih jelas. Yang pertama tadi yaitu Aisyah. Nah, Aisyah ini adalah suatu ortom juga di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Nah, di dalam Aisyah ini ada beberapa macam cara untuk pengkaderannya. Itu ada 4. Ada 4 cara. Yang pertama, pengkaderan keluarga. Yang kedua, pengkaderan AMM. Yang ketiga, pengkaderan amal usaha. Yang keempat itu pengkaderan organisasi. Nah, di dalam Aisyah ini ada 4 cara pengkaderan di dalam pengkaderan Aisyah. Yang pertama itu pengkaderan keluarga, yang kedua melalui pengkaderan AMM, pengkaderan amal usaha, dan pengkaderan melalui organisasi. Saya sedikit menjelaskan bagaimana cara pengkaderannya. Pengkaderan keluarga ini maksudnya itu apabila kita keturunan dari warga Muhammadiyah, keturunan dari Aisyah, kita harus mengikuti pengkaderan keluarga ini juga. Karena kenapa? Agar keturunan kita tidak terputus. Yang kedua itu pengkaderan AMM. Apabila kita anak dari sebuah organisasi, sebuah Perserikatan Muhammadiyah, jika orang tua kita Perserikatan Muhammadiyah, ibu kita juga seperti itu, maka kita harus melanjutkannya melalui AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah. Yang ketiga itu melalui amal usaha. Apabila kita suruh bekerja di pendidikan, misalnya di pendidikan TK Aisyah atau rumah sakit Aisyah, itu harus melakukan pengkaderan melalui amal usaha Muhammadiyah untuk menjadi ikatan seperti Aisyah. Yang keempat itu pengkaderan organisasi. Itu tidak harus bekerja di amal usaha, tidak harus di keturunan. Apabila kita sudah berniat untuk memasuki Aisyah, kita bisa memasuki melalui organisasi, pengkaderan melalui pengkaderan organisasi. Baru apabila kita sudah melaksanakan ini, baru kita sudah bisa masuk Aisyah. Yang kedua yakni hapus. Yang kedua yakni IPM. 2 IPM. IPM ini adalah Ikatan
belajar Muhammadiyah. Nah, di dalam pelajar Muhammadiyah ini memiliki latihan, bukan pengkaderan, akan tetapi latihan, yaitu latihan taruna. Berarti 1, berarti 2, berarti 3, dan utama. Nah, disinilah para pelajar Muhammadiyah mencari ilmu di dalam IPM. Ada taruna melatih 1, ada melatih 2, melatih 3, dan melatih utama. Maka dari itulah apabila kita bersekolah atau sekolahnya di Muhammadiyah, pasti akan menemukan IPM ini dan ikuti pelatihannya melalui pelatihan IPM ini, melalui taruna melatih 1, taruna melatih 2, taruna melatih 3, dan melatih utama. Maka dari itulah kita harus siap untuk melakukan pengkaderan atau pelatihan tersebut. Yang ketiga yakni ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini ada juga pelatihannya, yaitu melalui pelatihan DAM DAP. Apa maksudnya ini? Itu Darul Arkom Dasar. Ini Darul Arkom Madya. Ini Darul Arkom Paripurna. Nah, di sini ada tingkatannya untuk melalui DAM dan DAP ini. Jika kita sudah memasukinya atau melakukan pelatihannya, kita bisa memimpin di dalam kepemimpinan PK, PC, PT, dan PP. Nah, PK ini adalah pimpinan komisariat, PC ini adalah pimpinan cabang, PD ini pimpinan daerah, dan PP ini adalah pimpinan pusat. Nah, dan ini bisa memimpin PK, DAM ini bisa memimpin PC dan PD, DAP ini bisa memimpin pimpinan pusat. Nah, ada lagi di dalam IMM ini ada untuk membina IPM ini, yaitu dinamakan instruktur. Nah, instruktur ini ada pelatihannya lagi, yaitu lead, dan lead. Sama latihan instruktur dasar. Sama seperti ini juga latihan instruktur madya. Nah, sama juga latihan instruktur paripurna. Nah, apa tugasnya ini? Yaitu membina ketika kita melakukan melakukan link, melakukan DAM. Nah, lead ini bisa melakukan DAM, lead ini bisa melakukan link atau DAM. Lead ini itu tingkat pusat, melakukan tingkat pusat. Nah, itulah gunanya IPM dan cara pengkaderan di dalam IMM. Kita hapus selanjutnya, yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu NA,
Apa NA? Yaitu Nahdlatul Aisyah. Nah, di dalam Nahdlatul Aisyah ini ada beberapa cara penggadarannya. Ya, ini ada formal, non formal, dan ada informal. Nah, di dalam formal ini ada dana 1, dana 2, dana 3 sampai dana 3. Dan non formal ini adalah sedangkan memimpin suatu PME, yaitu forum di dalam diskusi. Dan informal ini yaitu ada upgrading, yaitu informal ini adalah upgrading. Ketika kita sudah melakukan pelatihan, kita harus melakukan upgrading untuk membuka pikiran. Yang selanjutnya itu ada yang kelima, PM, pemuda Muhammadiyah. Nah, di dalam pemuda Muhammadiyah ini ada pelatihannya juga, pelatihan 1, 2, 3. Nah, di dalam pelatihan 1 kita harus melakukan pelatihan 2 dan 3. Nah, ketika kita sudah melakukan pelatihan 2 dan 3, kita sudah termasuk AMM dan Kokam. Nah, disinilah kita akan menjadi militer di dalam organisasi Muhammadiyah. Yang kelima, dan selanjutnya yaitu yang keenam. Yang keenam yakni Hawi. 6 Hawi, Hizbul Waton. Nah, di dalam Hizbul Waton ini sama seperti pramuka. Di dalam Hizbul Waton ini melakukan pelatihannya cuma 2, yaitu melatih 1, melatih 2. Nah, ketika sudah melatih 2, kita sudah bisa melakukan jadi pembina baret merah. Sedangkan melatih 1 ini adalah baret hijau. Nah, kenapa bedanya baret hijau dan baret merah? Ketika kita baret hijau, kita masih di bawah siswa. Sedangkan ketika kita sudah melakukan baret merah, itu sudah menjadi pembina. Dan yang terakhir yaitu TS. Yang terakhir, yang ketujuh, TS, tapak suci. Nah, bagaimana kita melakukan tapak suci ini? Yaitu ada tingkatannya. Yang pertama siswa, yang kedua kader, yang ketiga itu pendekar. Nah, di dalam siswa ini ada tingkatannya lagi. Yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kita sudah melakukan semua 1, 2, 3, 4 sampai 5 ini, kita turun ke kader. Nah, di dalam kader ini juga ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kita sudah melakukan melalui dasar 1, 2, 3 dan sampai 4, kita turun menjadi pendekar. Nah, di sinilah gunanya pendekar, yaitu harus tahan semua sifat banting dan seterusnya. Maka dari itulah ketika kita masuki Perserikatan Muhammadiyah sudah tertulis, jika tidak tahan atau bimbang memasuki Muhammadiyah, lebih baik mundur. Karena kenapa? Memasuki
Muhammadiyah itu berat untuk melakukan beberapa macam ortom tersebut. Itulah materi pada hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Agar lebih jelas lagi, kita bertemu minggu depan. Saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.